Gubernur Anies Baswedan telah ketuk palu memutuskan ibu kota kembali memberlakukan pembatasan sosial berskala besar. Tapi sayang area perkantoran non-esensial masih dibolehkan beroperasi. Dugaan menguat PSBB ibu kota kali ini dalam tekanan sejumlah pihak. Pemberlakuan pembatasan sosial berskala besar kali ini di ibu kota agak berbeda. Sejak diumumkan akan diberlakukan, Gubernur Anies Baswedan pekan lalu, kritik dan serangan bermunculan. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto sempat menyebut rencana Anies Baswedan memberlakukan kembali PSBB total di ibu kota jadi biang keladi runtuhnya saham di pasar modal. Perkantoran bisa tetap beroperasi selama PSBB Jakarta. Tentunya kalau untuk bekerja perkantoran tetap disiapkan flexible working, jadi ada yang kerja di rumah, ada yang kerja di kantor. Nanti tentu presentasinya akan ditentukan. Kesimpulan Airlangga merupakan hasil pertemuan dengan sejumlah gubernur termasuk Anies Baswedan soal pemulihan ekonomi nasional saat detik-detik pemberlakuan PSBB Jakarta. Setelah pemerintah pusat, sejumlah anggota DPRD DKI juga menyerang langkah Anies. Masyarakat kecil di DKI Jakarta tidak terlalu mendapatkan signifikansi suplai solusi kebijakan oleh Pemda DKI Jakarta. Apalagi hal ini, rencana ini tidak dikomunikasikan, meminta masukan dari berbagai pihak, termasuk para pemangku kepentingan di DKI Jakarta. Tak sampai di sini, satu hari sebelum Anies benar-benar ketuk palu, beredar luas surat pengusaha besar tanah air ke Presiden Jokowi yang intinya keberatan dengan rencana Anies. Begitu PSBB diumumkan, Gubernur Anies Baswedan tetap membolehkan perkantoran non-esensial beroperasi meski ada pembatasan jumlah karyawan masuk. Perkantoran swasta yang masuk dalam kategori non-esensial, tempat ini bisa beroperasi dengan pembatasan kapasitas. Pimpinan kantor dan tempat kerja wajib mengatur mekanisme bekerja dari rumah bagi para pegawai. Apabila sebagian pegawai harus bekerja di kantor, maka pimpinan tempat kerja wajib membatasi paling banyak 25% pegawai berada dalam tempat kerja dan dalam waktu bersamaan. Tetap membolehkan kantor swasta non-esensial beroperasi agak bertentangan dengan data Pemprov DKI yang bilang perkantoran jadi penyebaran virus corona paling tinggi. Selama PSBB transisi, Juni hingga Agustus, ada 2.323 kasus di perkantoran, pasar 622, asrama 228, aktivitas keagamaan 186 kasus, dan rutan 77 kasus. Selain perkantoran, ojek berbasis aplikasi yang dimiliki perusahaan digital terbesar Republik ini juga masih dibolehkan mengangkut penumpang. Ini berbeda dengan PSBB di awal pandemi Corona Maret silam yang hanya membolehkan ojek online mengantar barang, bukan mengantar orang. Sinyalemen Gubernur Anies dalam tekanan pun menguat. Tak tanggung-tanggung, mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Jimli Asyidiki sempat berkicau di media sosial soal menteri-menteri yang berada di posisi oposisi Gubernur Anies. Ia menyarankan baiknya menteri dan pejabat pusat tak buat pernyataan asal beda dengan gubernur, seperti beroposisi dengan pemerintah daerah. Kata Jimli, itu aneh, lucu, dan berbahaya. Memutus penyebaran corona memang tak melulu soal kesehatan. Ada resiko ekonomi mengikuti. Diperlukan usaha bersama, saling bahu-membahu agar setiap strategi membuahkan hasil maksimal. Pemirsa, mari kita dukung para pejuang kemanusiaan dengan peduli melawan penyebaran virus corona. Bantuan bisa disalurkan melalui rekening yang tertera di layar televisi Anda.